Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tema tentang ilmu. Ilmu secara bahasa berakar kata dari kata alima. Alima ya'lamu itu fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Masdarnya menjadi ilm, pengetahuan. Subjeknya atau isim fa'ilnya disebut alim, orang yang menguasai ilmu, orang yang memiliki ilmu. Isim maf'ulnya ma'lum, objek yang dipelajari, objek yang menjadikan sebuah ilmu. Menurut bahasa, ilmu adalah sesuatu yang dengannya akan tersingkap secara sempurna segala hakikat yang dibutuhkan. Para alim ulama membahas ilmu berbagai pengertian yang dibahas oleh mereka. Menurut alim ulama, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fil Gharibil Quran, bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang mengandung mengetahui sesuatu dengan hakikatnya. Beliau membagi dua tentang ilmu, yakni mengetahui inti sesuatu itu atau menghukumi sesuatu pada sesuatu yang ada atau menafikan sesuatu yang tidak ada. Jadi beliau lebih menekankan pada pengetahuan inti tentang sesuatu. Sementara Imam Muhammad bin Abdul Rauf Al-Munawi menjelaskan tentang ilmu adalah keyakinan yang kuat, yang tetap dan sesuai dengan realita. Tercapainya bentuk sesuatu dalam akal. Dan menurut istilah syariah, bahwa ilmu adalah pengetahuan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan baik berupa amal hati nurani, amal lisan, ataupun dengan amal anggota badan. Jadi ilmu-ilmu itu benar-benar menggerakkan orang untuk melaksanakan apa yang diketahuinya, apa yang dimilikinya secara pengetahuan. Sementara menurut Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, ilmu adalah mengetahui sesuatu menurut apa adanya. Jadi misal dia mengetahui tentang sebuah simbol, contoh pulpen. Pulpen itu adalah fungsinya untuk menulis. Maka dia paham mengenai pulpen itu apa adanya tentang pulpen itu. Nah, itu tentang ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Dan lebih lanjut lagi Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ilmu itu adalah sebagian dari banyak sifat Allah, yakni salah satunya adalah Al-Alim. Allah Maha mengetahui, Allah Maha cerdas. Dan karenanya Imam Al-Ghazali lebih menggambarkan tentang ilmu adalah penggambaran tentang jiwa yang berbicara atau an-nafsun natiqah, dan jiwa yang tenang menghadapi hakikat berbagai hal, dan itu termaktub dalam kitab Risalatul Laduniyahnya Imam Al-Ghazali. Jadi ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama itu adalah, saya lebih mengambil apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali mengenai tentang sesuatu yang diketahui apa adanya. Itu. Nah, proses untuk mendapatkan ilmu ada dua cara. Yang pertama, sebagaimana diketahui bahwa ketentuan-ketentuan Allah
itu selain ada di Al-Quran yang disebut dengan ayat-ayat Qur'aniyah, ada juga ketentuan-ketentuan Allah yang di alam, yang disebut dengan ayatul kauniyah. Ketika seseorang mempelajari ayat-ayat kauniyah, dia tentunya mengambil informasi-informasi di dalam ayat-ayat kauniyahnya Allah untuk menjadi sebuah ilmu. Dia observasi dari kata abasara. Abasara itu adalah bentuk lebih tinggi dari kata nadhara ataupun dari kata ro'a. Ro'a itu adalah jenis kata di dalam bahasa Arab yang padanan dalam bahasa Indonesianya adalah melihat. Melihat hanya sekedar melihat. Jadi melihat di lingkungan kita ini, contoh di sekitar rumah kita, dinding rumah kita adalah berwarna putih misalkan, atau berwarna merah. Dan kita melihat warna putih atau merah di ruangan kita itu sekedar melihat saja. Tidak ada keinginan kita untuk lebih memperhatikan. Nah, ketika meningkat kepada kata untuk lebih memperhatikan, bahasa Arab menggunakan kata nadhara. Kalau tadi ro'a dalam bahasa Arab, padanan dalam bahasa Inggrisnya adalah to see, melihat. Sementara nadhara padanan dalam bahasa Inggrisnya adalah to look at, ya, to look at, memperhatikan. Jadi kalau ada guru-guru berbahasa Arab menginginkan anak didiknya untuk memperhatikan dia menggunakan kata look at me, bukan see me. Bahasa Arab undur ilayya, bukan ro'a ilayya gitu, atau ara ilayya, bukan, tapi undur ilayya, perhatikan saya. Sementara ada yang lebih tinggi lagi, dia yang disebut dengan absara. Absara adalah melihat dengan lebih teliti, melihat dengan cermat. Terserap di dalam bahasa Arab adalah dalam bahasa Inggris adalah to observe, melakukan observasi. Maka proses mencari ilmu, proses menjadi sebuah ilmu, ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala itu diobservasi. Keadaan-keadaan alam diobservasi oleh orang-orang yang melakukan penelitian. Setelah diobservasi, biasanya akan muncul data. Data itu akan menjadi sumber-sumber informasinya. Semua yang ada di alam ini diobservasi oleh mereka, kemudian muncul data. Dan data-data itu kemudian dihipotesa. Dihipotesa, dicari kesimpulan-kesimpulan awalnya. Sehingga kemudian setelah muncul kesimpulan awal, lalu dicarilah bagaimana kesimpulan itu mengerucut dari yang bentuk umum menjadi bentuk khusus. Disebut dengan deduksi. Dan dari penarikan kesimpulan dari umum ke khusus, muncullah yang disebut dengan konklusi. Hasilnya menjadi sebuah ilmu. Dan itu banyak diterapkan oleh peneliti-peneliti di akademi-akademi atau di universitas-universitas. Sebaliknya, ayat-ayat Qur'aniyah yang dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an itu kemudian juga dilakukan observasi dari ayat-ayat yang ada. Lalu dari observasi itu menghasilkan data, dari data itu kemudian menghasilkan hipotesa, dihipotesalah dari hal-hal yang bentuk umum menjadi bentuk khusus, yakni menggunakan metode deduksi, hasilnya menjadi konklusi, lalu dia menjadi ilmu. Itulah yang menurut Imam Al-Ghazali disebut ilmu husuli. Ilmu yang dilakukan proses pencariannya dengan benar-benar mencari, benar-benar meneliti. Sementara Imam Al-Ghazali pun menjelaskan bahwa ilmu itu adalah ada ilmu yang memang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu huduri kita sebut, atau ilmu yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ladunni
dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Min ladunni ilman, dari sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu itu. Maka ilmu itu tidak dilakukan dengan cara proses mencari sebagaimana yang dilakukan oleh para peneliti sehingga menghasilkan konsep-konsep ilmu, tetapi itu ilmu yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu itu. Jemaah yang pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah maupun yang Qur'aniyah itu akan bisa menjadi ilmu ketika diobservasi oleh para peneliti. Contoh, kita belum tahu sejak pada zaman para tabi'in itu bagaimana proses dokter mengetahui bentuk-bentuk janin. Ya. Tetapi kedokteran zaman sekarang sudah paham betul janin umur sekian hari, umur 10 hari, 20 hari, sampai dengan 40 hari dan segala macamnya. Itu sudah ketahuan melalui proses yang disebut dengan USG, kalau nggak salah itu nama dalam proses orang-orang yang dalam keadaan hamil, kemudian di USG itu kelihatan itu. Dan itu dikonfirmasi oleh ayat-ayat Qur'aniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala wa idza sawaituhu wa nafakhtuhu fihi min ruhi fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, apabila sudah kusempurnakan bentuknya maka aku tiupkan ke dalamnya sebagian dari koleksi ruhku. Ruh-ruh Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan di alam dimensi keilahian sana itu ditiupkan ke dalam janin manusia. Janin pada usia berapa? Ya, pada usia berapa? Kalau ulama-ulama kita yang klasik menjelaskan bahwa janin itu ditiupkan pada usia 4 bulan. Tetapi karena ada perkembangan ilmu kedokteran dan dibandingkan dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menjelaskan tentang proses ditiupkannya ruh, terkonfirmasi bahwa ternyata ruh itu ditiupkan pada saat janin berusia 40 sampai dengan 42 hari. Bukanlah 4 bulan. Nah, nanti untuk pembahasan khusus tentang ini kita bisa ketahui dalam materi yang khusus. Dan ini menjadi konfirmasi, menjadi ilmu. Ya, menjadi ilmu. Itulah itu yang disebut dengan ilmu khudur atau ilmu husuli, ilmu yang dihasilkan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting kepada kita sekarang adalah bagaimana kita menghargai ilmu. Rasulullah Muhammad SAW menghargai ilmu luar biasa sekali beliau. Ada sebuah hadis yang ditujukan kepada Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, duduk engkau sesaat saja fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu. La tamassu qalaman, engkau tak megang kolam, wala taktubu harfan, engkau tak menulis huruf, khairul laka, itu lebih bagus bagi engkau min itki alfi raqabah, daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Subhanallah, 1 hamba sahaya di zaman Rasulullah Muhammad SAW itu mahal sekali. Saya rasa cukup dulu, mudah-mudahan kita lebih mau menghargai ilmu. Ya, mudah-mudahan kita semua sebagai umat muslim, sebagaimana yang disarankan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, penting bagi kita untuk memperdalam ilmu, untuk kita menjadikan ilmu sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.